Geblek salah satu jajanan tradisional berbentuk bulat cincin yang terbuat dari pati singkong atau tepung tapioka dengan taburan bawang putih dan garam lalu digoreng dadakan. Roby Sofwan Amin akan mengajak kita belusukan mencari sekaligus membuat camilan ini langsung di daerah asalnya perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jika kita melintas di jalur selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kita akan menjumpai jajanan atau cemilan tradisional yang digemari warga maupun warga yang melintas, yaitu geblek. Saya mendatangi salah satu pedagang geblek milik Sumiah yang berjualan di tepi jembatan Sungai Bogowonto untuk melihat proses pembuatannya. Di warung sangat sederhana ini, Sumiah sudah berjualan geblek selama lebih dari 35 tahun. Geblek yang dibuat secara sederhana dan tradisional ini tidak hanya menjadi kelangenan alias kegemaran warga sekitar setiap sore hari, tapi juga jadi oleh-oleh keluar kota hingga luar negeri. Karena banyak pedagang geblek di wilayah Purworejo, toko ini menyediakan bahan pati basah dalam jumlah yang banyak. 1 kg pati singkong basah seperti ini dijual dengan harga Rp7.000. Selain untuk bahan dasar pembuatan jajanan geblek, pati singkong basah ini juga bisa digunakan untuk membuat jajanan kelanting. Ini 5 kilo itu satu plastik seperti ini. Jadi masukin tuh enggak? Nah, ini. Baik. Oh, ini bentuknya seperti ini ya. Bukan tepung ya. Bukan, yang basah tepung nggak bisa. Oh. Pati singkong merupakan komoditas asli Indonesia dan banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tidak dapat ditanami padi, seperti Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Batang, dan Kabupaten Pati. Ekosistem komoditas pati singkong ini masih terjaga karena masih banyak makanan tradisional menggunakan bahan ini, salah satunya geblek. Lalu kalau pati seperti ini selain untuk apa? Geblek. Untuk geblek untuk apa biasanya? Kelanting. Oh, kelanting juga bahannya dari ini. Kelantingnya kayak gitu. Sana atas ini. Kalau kelanting jadi ini dari pati singkong ini. Kalau di Purworejo itu dipakai untuk Kelanting goreng. geblek, terus ada kelanting, terus apa lagi biasanya? Kelanting. Cenil. Ya, cenil. Oh, cenil juga dari pati. Ya, cenil. Yang Iya, warnanya kayak putih gini. sama merah itu. Oh, ini yang kelanting. kelanting. Bahannya dari ini ya. Nek kering kelanting, nek bentuk itu yang lembek itu kan geblek ya. Iya, iya. Setiap hari pedagang geblek seperti Sumiah ini akan berbelanja bahan-bahan seperti pati singkong, kemiri, garam, serta minyak goreng. Kita sudah dapat belanjaannya semua, kita tinggal kembali ke rumah untuk cara ngolahnya seperti apa, gitu ya, Mbak Sol. Iya. Oke, kita wah itu angkotnya udah datang tuh. Untuk berbelanja bahan-bahan membuat geblek, Sumiah setiap hari ke pasar dengan menggunakan mobil angkutan umum seperti ini. Karena semakin sedikit yang menggunakan transportasi angkutan umum, maka anggota ini semakin jarang dan harus ditunggu lama. Lanjut kita menuju ke rumah Sumiah di Desa Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi. Di tempat ini proses pembuatan jajanan geblek masih sangat tradisional. Untuk memasak, Sumiah masih menggunakan kayu bakar dan peralatan sederhana. Ini saya sudah sampai dapurnya tadi belanja di pasar. Nah, ini bahan patinya. Silakan dulu ya, Bu. Nah, ini bapaknya sudah lagi menyiapkan kelapa untuk parut. Tapi saya mau ngopi dulu biar seger. Nah, ini habis dari pasar tadi kita belum sempat ngopi ya. Biar kayak Pak Presiden ngopi dulu. Nah, kalau sudah ngopi jadi cerdas. Jadi harus cuci tangan. Cuci tangan. Udah ngopi. Cuci tangan baru kita siap untuk bantu-bantu. Udah bersih tangannya. Saya juga ikut membantu menyiapkan bumbu geblek, diantaranya garam, kemiri, dan bawang putih. Jadi untuk bikin 5 kilo takaran garamnya 2 ini. Terus
Nah, kemirinya berapa biji? Kemirinya 3 aja. 3. Ya, kalau kebanyakan bisa kuning gebleknya. Oh. Iya, kalau kebanyakan kemiri. Kemirinya 3. Terus apa Iya. lagi? Terus ini bawangnya belum dikupas. Oh, bawang putih. Iya, belum dikupas. Bawang putihnya berapa? Banyak bawang putihnya. Setelah siap, bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Berbeda pada umumnya, Sumia masih menggunakan layah batu seperti ini. Saat saya mencoba, belum sampai halus, sudah pegal tangannya. Jadi semuanya masih manual ya. Heeh, Bikin bumbunya juga masih manual. sudah halus. Diulek, Iya, diulek. diulek seperti ini. Ini sudah halus, kita ambil. Terus kelapanya juga masih manual diparut pakai tangan sampai. Harus gerak. Bergerak. Sementara itu untuk kelapa, selain diparut juga dipotong kecil-kecil agar sensasi rasa kelapa lebih terasa saat menyatu dengan pati singkong dan diolah menjadi geblek. Ini kelapanya kenapa harus ada yang dirajang gini, Bu? Iya, soalnya yang beli sok minta ini yang dirajang biar enak, biar klenik. Terasa ya? katanya, terasa. Oh. Yang banyakin kalau ada yang mesen sering mintanya yang seperti ini. Oh, kelapanya Ya, yang kelapanya yang banyakin ya Mbak Sum gitu. Hmm. Terus ada yang diparut, ada yang di Oh, pedas kelapanya. juga ya. Katanya. Iya. Di tengah asiknya memotong kelapa, mata Sumia kepedesan karena asap kayu bakar yang tidak terbakar sempurna. Lucu sekali narasumber saya kali ini. Ekspresinya sangat datar, tapi saya salut dengan konsistensinya berjualan geblek yang sudah lebih dari 3,5 dekade. Dari putranya baru lahir sampai kini mendekati 40 tahun. Selanjutnya tinggal mengolah pati singkong. Ini cukup tricky. Pertama rebus air sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya pati yang masih bagus dalam bentuk bongkahan langsung dimasukkan ke air yang mendidih. Ini diapain Ini namanya di udah gitu aja. Oh, segitu aja. Nggak usah kecil-kecil. Nah, Hmm. ini aja. Langsung dimasukin. Oh, langsung dimasukkan. Ini semua. Itu semua. Oh. Sambil menunggu proses perebusan pati singkong, saya menyiapkan parutan dan potongan kelapa dan bumbu yang sudah kita siapkan. Bongkahan pati singkong yang sudah direbus selanjutnya dicampur dengan kelapa, bumbu, dan diaduk sampai halus. Bongkahan pati singkong basah yang kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit ini kemudian diangkat dan langsung dicampur bumbu dan parutan serta potongan kelapa. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena air akan muncul sendiri dari resapan saat merebus pati singkong. Jika terlalu banyak air, maka adonan akan terlalu lembek. Kelemesen. Ini gara-gara saya nggak tahu tekniknya tadi akhirnya Nggak apa-apa. ketambahan Dikeruk dulu ya. airnya itu. Dikeruk dulu itunya. Terus nanti biar enggak ini ya. Biar enggak enggak lengket. Taruh itu kanji nanti deh. Nah kan saya membuat kesalahan. Pada saat mengangkat bongkahan pati ada air yang terbawa sehingga kondisi adonan terlalu lembek. Jadi bikin adonan geblek. Ini Geblek. sebetulnya butuh tenaga yang besar. Iya, Jadi aku enggak. apa ngaduknya harus nyantai, kalau enggak capek. Kalau enggak nyantai nanti aku gregetnya bisa keluar, bisa Oh. kecapean. Harus Oh iya, seperti ini. Toh ini sudah mau jadi. udah masuk dia. Untuk menjaga sensasi rasa, Sumia juga masih mempertahankan proses masak dengan kayu bakar. Sensasinya tentu berbeda jika menggunakan kompor. Baik, tadi proses ngolahnya sampai ini masak gorengnya masih pakai kayu bakar. Kenapa Bu pakai kayu bakar? Ya karena rasanya bisa harus di kompor enak yang pakai kayu bakar. Oh, katanya kalau Orang bilang itu yang ini oh pakai kayu bakar aja. Sambil menunggu minyak goreng panas, saya menyiapkan adonan geblek dibentuk bulat-bulat seperti ini. Meski proses menggoreng belum dimulai, pelanggan setia satu persatu mulai berdatangan untuk membeli geblek hangat, teman minum teh atau kopi di rumah. jadi Ibu ini biasanya jualan mulai jam 4:30 sore
pelanggannya sudah pada nunggu. Sampai Udah langganan sini ya? Iya, tiap hari. Oh, tiap hari malah. Oh, pelanggan setia. Ada dua tipe pelanggan, ada yang suka gebleknya empuk, ada juga yang suka digoreng kering. Untuk yang empuk, proses menggorengnya tidak terlalu lama. Tapi untuk yang kering, proses menggorengnya lebih lama sampai kulitnya kriuk. Cumia setiap hari berjualan dari jam setengah 5 sore sampai jam 9 malam atau sampai habis. Tapi biasanya jam 8 malam sudah habis. Yang unik, meski ada listrik pada malam hari, penerangan di tempat jualan geblek ini masih menggunakan lampu teplok minyak tanah. Ciri khas zaman dahulu. Oh, ciri khas zaman dulu. Api ada yang dulu. Loh, tapi kan minyaknya lebih mahal ini, Bu. Oh. Ini kegedean nggak ini hitam semua? Iya, kegedean. Nih. Untuk harga, tiap 3 ring geblek dijual Rp1.000. Rata-rata pembelian antara Rp5.000, Rp10.000 dan Rp15.000. Dan Sumia mengambil kira-kira saja. Selain dijual matang, kita juga bisa membeli yang masih adonan untuk digoreng sendiri di rumah. Nah, ini jualannya seperti ini. Ini jualnya satu berapa, Bu? Satu bunderan itu 30, kadang 25. Harganya Harganya 30.000. per? Itu satu gorengan itu. Oh, satu gorengan. Gorengan 30.000. Berarti satu bunderan ini berapa? Ini ya itu nanti jadi 30.000 itu. Oh, gitu. Iya. Kurang lebih 1.003 lah ya. Iya, 1.003. Oh, nah ini. Ini gorengnya kurang lebih 5 menit ini seperti ini. Ini udah bisa dibalik belum ini? Sudah ya? Wah. Udah. Ini nunggu sampai matang seperti ini. Nah, ini nanti matangnya jadinya seperti ini. Ini ada yang sukanya keras ya. Suka empuk. Ada yang suka yang empuk. Sama. Ini makanan tradisional ringan yang gurih, anget. Kalau sore-sore pas banget. Ini tepatnya di jembatan Sungai Bogowonto dari perjalanan Purworejo menuju ke Yogyakarta. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.